Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam hormat dan salam sayangku kepada Master Mbak Terpadepokan Senang Sejagat ya. Dan kepada penonton YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan mendatangi dukun ahli praktisi ya. Kalau beliau ini udah puluhan tahun ya, dan beliau ini dikenal yaitu pencabut nyawa. Kita nggak tahu ya, tapi saya sendiri sudah pernah bertemu beliau itu puluhan tahun yang lalu. Dan beliau kali ini saya ingin cerita-cerita ini apa sih kelebihan beliau dan apakah beliau masih menggunakan keilmuan itu atau tidak ya. Jadi kita ingin mendatanginya dan ingin mencoba untuk mengoreksi beliau. Ya, mudah-mudahan saja dengan adanya video ini Anda semua, kita semua bisa menjadi lebih baik. Dan coba untuk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut perbanyak salawat agar terhindar dari gangguan apapun. Ini kali ini kita sudah berada di rumahnya. Memang rumah beliau ini jauh dari masyarakat. Boleh dicek itu ya, lokasi keliling, coba dicek. Oke, kemari. Oke, memang lokasinya begitu jauh. Jadi kita akan coba, kita sudah di depan rumah beliau. Kalau panggilannya Mbah Mun ya. Yuk kita masuk, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh masuk nih ya? Boleh. Oke, pemirsa. Kabarnya kek? Alhamdulillah. Benda-benda kayak ya? Iya. Ini benda-benda koleksi sendiri kayak? Ini ya. Yang saya dua ini aja. Oh, ini coba bentar kayak. Nah itu. Wow. Ini pemirsa ya, Iya. kita bisa cek ini. Wow. Ini sangat menyeramkan, ini bentuknya seperti Hanuman ya. Kita boleh cek. Seram ya pemirsa ya. Oke, Kak, saya mau tanya, ini kakek siapa? Nama aslinya? Saya. Tuimun. Tuimun. Jadi panggilannya kayak Mun ya? Iya, kayak Mun. Iya, saya pernah jumpa beliau ini puluhan tahun yang lalu, tapi sekarang udah lupa. Jadi ini mau silaturahmi lagi, sekalian mau tanya-tanya. Ini Kak, saya mau tanya nih Kak. Iya, silakan. Banyak orang bertanya nih, apa mengatakan bahwasanya kakek ini adalah dukun ataupun ahli praktisi yang suka membantu orang lain kayak ya? Ya, begitulah. Sampai sekarang kayak ya? Ya. Sampai sekarang. Dan ada juga yang bilang katanya kakek ini dukun pencabut nyawa. Ya. Benar nggak itu kayak? Iya. Karena gini, saya ingin tahu aja apakah benar apa enggak gitu loh. Benar nggak gitu kayak? Benar lah. Benar ya? Benar. Itu pencabutnya mas dalam arti kata itu gimana? Memulangkan atau yang payah? Ya, soalnya gini, kalau kita yang ngobatin itu, kalau memang ya 2 hari atau 3 hari aja cabut. Kalau sudah ya baik biasa. Oh, berarti tergantung juga ya kayak. Tergantung juga. Jadi kalau misalnya orang mau pulang ke rahmatullah ini payah gitu kayak. Payah itu ya. Itu kalau boleh tahu kayak itu bagaimana cara kakek itu, apakah ada rapalan atau dengan hembusan gitu? Ya rapalan aja. Rapalan aja kayak ya. Itu biasanya kakek itu kalau memang mau memulangkan ataupun mencabut nyawa mereka ya, walaupun Allah yang mencabut ya. Tapi kan kita jadi sarana prasarana kayak ya. Apakah itu kakek
Ada ritual tersendiri atau gimana? Ya, ya ada juga lah sedikit. Ada juga ritual tersendiri ya di rumah gitu ya? Ya iya. Nah, kayak mau tanya-tanya ini kayak ya, kakek ini kira-kira kalau orang datang kemari itu biasanya apa aja itu kayak? Apanya? Yang minta tolong itu minta tolong apa aja masalahnya? Banyak itu. Ada yang minta pelarisan, ada yang minta apa ajanya dia ya termasuk pelarisan juga kan. Jualan nggak laku jadi laku. Oh, jualan nggak laku jadi laku gitu ya? Nanti apa jualannya ditutup pun ada juga ya. Jualan ditutup. Bisa jualan. Nah, itu dengan cara gimana itu kayak biasanya? Ya pakai benda-benda juga garam Pakai kasar. garam kasar. Oh, jadi seperti kita membuka aura gitu kayak ya? Iya. Oh, nah, kalau boleh tahu kakek udah berapa lama sih jadi ahli praktisi ini? Ya lama juga. Lama juga kayak ya? Lama kan. Oh, kira-kira berapa tahun ya? Udah ada puluhan juga ya. Udah puluhan tahun ya. Kakek berapa usia sekarang? 80 pemirsa ya, tapi masih kelihatan awet muda ini. Masih awet muda ini, kencang. Saya aja kalah ini ya. Masih kencang kayak. 80 tahun tapi masih awet muda, nampak muda, nampak wibawa ya. Jadi gini kayak itu kalau kayak itu kan udah puluhan tahun jadi ahli praktisi ya. Iya. Nah, kira-kira selain orang minta pelarisan itu apalagi hal-hal yang lain gitu kan? Ya itu aja pelarisan sama minta obat. Minta obat ya kayak. Ya. Akhirnya kesurupan lah gitu. Kesurupan. Nah, itu lah. Panas-panas dingin kemana kan ke bawah ke dia di mana letaknya gitu. Kami tengok kan di badannya. Oh, udah tahu lah itu kayak ya. Misalnya gini kayak gini aku mau tanya nih kayak. Ya. Kakek menjadi ahli praktisi itu dimulai sejak kapan itu? Kira-kira mendapatkan sebuah ini semua ini dari mana? Apakah belajar dari guru atau gimana? Enggak gitu, Pak. Sebetulnya kami itu dulu memang orang susah. Orang susah. Itu bapak kan. Orang dia apalah termasuk dibenci sama bapak itu. Jadi tukang lembu. Nggak ada benernya, salah aja. Jadi datang awak pun berputus asa lah macam mana apa begini. Tapi aku sudah apa anak yang pun besar tapi salah aja pekerjaanku. Jadi awak bersembunyi akhirnya di satu bangsa yang ada akhirnya tambungannya gitu kan. Bangsal itu seperti apa? Bangsa. Terus? Jadi aku tidur siang-siang jam 12 tidur di situ. Macam ada yang bangun nih. Oke. Kok aku dibangun kenapa? Kau ngapain kalian di sini? Gini aku cerita. Kenapa? Supaya bapak marah. Dan lembunya aku lepaskan di sini nih. Ada lebah ngamuk di apa itu? Binatang macam apa tuh? Apa itu? Ulung apa tuh? Ulung. Maksudnya lembu tadi kencang dicencang, diikat. Terus lepas. Enggak lepas. Jadi si barang yang apa ini tadi disambar ulung lah maksud kalau apa kalong. Merpati gagak. Elang. Ini yang disambar elang apanya nih kayak? Elang yang disambar elang apanya? Lembunya. Jadi datang bapak ini tadi sama teman nggak ngerti pun sampai sekarang pun aku jadanannya pun nggak ngerti. Jadi sampai aku dulu anak sama bapak ini anak asli apa anak cambungan katanya nggak ngerti gitu lah. Jadi awak berpikir aja tiap malam itu berpikir. Ya, sambil sekolah sambil berpikir lah pulang sekolah. Kalau melepaskan lembu ya pikir lagi. Jadi rupanya ada orang tua dia. Udah kau tenang aja. Nanti kalau kau cukup udah umurmu, kau berumah tangga, nanti bapak ikut kamu.
Oh, itu ketemu seperti nyata atau gimana kek? Sosial itu memang nyata. Nyata? Dia ada bayangannya aja gitu. Ada bayangannya? Nah, Oh, jadi kakek tahu bahwasanya itu makhluk itu apakah manusia atau jin? ya termasuk macam mana ya kalau rasa ya macam manusia gitulah. Oh, macam manusia. Ya. Jadi pertama kali kakek mendapatkan ilham seperti ini dikatakan ilham ya kak? Nah, alhamdulillah. Nah, ilham ya. Dan kakek itu bertemu itu seperti nyata, seperti mimpi, seperti enggak gitu ya kak? Enggak, memang enggak mimpi. Memang enggak mimpi, nyata. Nyata. Itu manusia atau? Ya macam enggak bayangan gitulah macam Oh. Jadi bertemu makhluk astral tapi keadaan nyata. Dan ya. beliau menyampaikan saya akan ikut kamu setelah menikah gitu kan? Udah menikah. Udah menikah baru dia mau ikut. Oh. Udah anak udah bersih lagi. Maksudnya udah enggak kejadian lagi gitu. Tapi sudah gitu masuk kemarin pun awak nggak ngerti bahasa dia udah di sini. Oh. Nah, tahunya itu tadi awak punya orang tua kan di sini. Sakit batu darah. Iya. Batu darah tuh diobatkan sama Pak Ali orang kita Banten. Obatnya sama dia tuh dia bilang gini, kau ngapain kau berobat di mari katanya. Kenapa rupanya? Kau di mana kau jauh-jauh kemari, udah di rumah aja minta sama anakmu kan tahu mana anakku yang mana. Bininya sih apa yang pertama orangnya dia nggak tahu apa-apa. Ya, memang dia nggak mau bilang apa-apa, lain sama menantu yang berdua. Itulah kata mama. Rupanya malam bapak mama itu dia bilang sama awak, kenapa mah? Aku katanya obat apa sakit ini kau bisa ngobat apa betul kau bisa mengobati? Aku nggak bisa mah, aku ya orang biasa mah orang gini-gini aja. Iya. Nggak, soalnya aku minta tolong. Jadi datang awak itu tadi ya coba lah mah. Malam itu aku melek gitu dah. Ngebleng lah gitu kayak. Terus kami obati lah kasih apa air putih aja. Air putih. Coba mah diminum. Pokoknya udah kok diminum sama dia tuh tunggu 3 kali kan muntah darah gitu. Seperti ada gumpalan keluar gitu dari badannya. Udah cukup 3 kali baik itulah. Oh, jadi dari situ orang tua baru mulai ngerti ya. Oh, jadi awalnya ini cerita ini bahwasanya kakek ini dapat ilham itu ditemui seorang kakek-kakek ya. Dan beliau ini astral. Dan beliau ini sebenarnya kakek ini sebenarnya putus asa dan menyendiri waktu itu. Dikarenakan frustasi dengan orang tua yang selalu ngerepet. Iya kayak. Gitu. Jadi kakek ini frustasi dengan orang tuanya salah aja. Udah bawa lembu diangonkan salah juga. Dipukul juga kayak. Dipukul juga kayak. Orang tua didikan dulu memang ya jujur memang keras kayak. Tapi ya nggak apa-apa kayak itu semua udah berjalan ya alhamdulillah. Akhirnya bapak juga sadar kayak ya. Oke. Kita lanjut ini kayak. Ini saya jadinya cerita ini pemirsa ya. Lagi ini kayak. Jadi setelah kakek mendapatkan itu semua ya, itu semakin banyak lah orang yang datang kayak. Ya cuma jampinya yang lah. Ya jangan tidak aja lah. Al-Fatihah sama apa gitu aja. Al-Fatihah. Tapi yang jelas saya merasakan juga kayaknya ini keyakinan kakek yang tinggi ya. Iya. Keyakinan kakek ini tinggi. Saya pernah juga collab dulu ya. Maka kamu bilang kalau orang berobat itu soalnya yakin kalau yakin bisa baik. Jadi kok yakin dengan pantun mau gitu aja orang udah ini ya kayak. Oke kayak. Ini kalau boleh tahu nih kayak ini barang ini dapat dari mana-mana. Yang terutama yang ini yang kelihatan tua ini kayak. Yang mana? Yang ini dari mana nih kayak? Ini. Apa ini? Dari bertapa atau dari orang? Enggak, dari kawan. Dari kawan. Oh, dikasih ya kayak. Dikasih dia sama tentara katanya. Ngurusi. Rupanya enggak bisa lah dia, enggak sanggup. Kata tutup kemari. Baru aja nih baru. Oh, yang ini baru. Nah, kalau yang ini kayak? Yang ini ya dulu ini 2 tahun lupa rasa. Oh, berarti semua masih belum lama ya kayak. Ini udah ini cara ada dirawat-rawat ada gimana ini ada kayak?
Ya rawannya kalau kita ingat Ah, ya kasih mandi itu ya. mandi apa ini? Bulan suro. Oh, seperti minyak wangian ya Nah. kayak ya. Nggak apa-apa. Intinya kita biar nggak karatan kayak. Nah, iya, iya. Bukan dipuja ya, bukan Enggak dipuja gitu. Oke kayak. Jadi gini kayak, saya ingin tanya lagi kayak. Itu kan kakek kan udah lama jadi ahli praktisi ya. Iya. Pastinya itu ada juga yang kemarin minta tolong kayak aku minta tolong kayak aku sakit hati dengan si Polan. Tolong kali kayak ini gimana? Itu pernah pasti ya Pak kayak ya? Pernah. Sering ya kayak. Iya, Ya? sering, Kak. Nah, ini pertanyaan saya kayak. Kira-kira kakek pernah nyantet nggak? Kalau nyantet ya enggak pernah, cuma menyatukan. Menyatukan. Nah, Oh. harus dia entah macam mana sama bininya ini benci entah macam mana gitu kan. Nah. Bisanya jadi bagus lagi lah gitu. Lah jadi kalau misalnya sakit hati gitu kan, nah, aku dendam kali sama itu orang kayak mana kayak aku pingin balas dendam itu gimana itu kayak itu gimana? Nah, ya cuma ku kasih air aja coba kita harus sana gini. Ya jadinya bagus. Oh, jadinya bagus. Oh. Oke kayak jadi selama orang minta tolong apa segala macam, saya mau tanya nih kayak kira-kira kakek tahu nggak ilmu santet itu, ilmu santet? Macam saya nggak tahu juga. Tahu juga ya. Nah, tahu. Nah, selama kakek itu puluhan tahun ya jadi spiritual, pernah nggak nyantet? Ya dibilang pernah ya pernah lah. Pernah. Sekarang masih dijalankan kayak? Yang mana ya? Yang Udah nggak pernah lagi ya? Kenapa nggak dijalankan lagi sekarang kayak? takutnya mengerti dosa ini. Mengerti dosa. Oh jadi dulu ya pernah, tapi Pernah sekarang juga. udah nggak pernah lagi karena takut dosa. Hmm. Oh gitu. Nah kayak kenapa sih kakek berhenti untuk menuruti permintaan orang untuk santet menyantet? Kenapa berhenti? Apa alasan kakek berhenti? Alasan kami ya cuma itu aja, takut kena ada nanti turunan kita itu nanti kena pula kejadiannya. Oh Ya. itu bisa ngebak keturunan nggak ya? Bisa lah. Oh jadi ketika kita nyerang itu langsung nanti energinya ataupun jinnya itu kalau nggak kena ditarget balik. Ya. Oh gitu. Nah itu setahu saya mau tanya ini kayak itu biasanya kakek itu kalau nyantet orang itu pakai apa? Apakah foto, apakah ritual, ataukah dengan bayangan atau hembusan atau gimana kayak? Atau tenaga dalam? Dimbus aja gitu. Dimbus saja. Itu biasa sekali hembus saja kayak. Ya apanya dia musim itu dah. Kita tengok dulu badannya. Oh di sini. Lagi. Oh cari di titik-titiknya kayak ya? Oh dicari titik-titiknya baru dihembuskan. Nah. Itu biasa langsung tewas kayak ya? Maaf aja jadi gini kan. Ah. Gini kan. Oh ini di sini. Diam aja. Terus kita kami pikirkan. Oh gitu. Jadi sekarang nggak pernah lagi Enggak. kayak ya? Oh iya. Oke kayak sekarang gini kayak. Kakek kan udah lama ini ahli praktisi ya kan? Sudah lama-lama juga. Iya lumayan lama ya kan dibanding kita ya kan. Jadi gini kayak intinya ahli praktisi ini bisa mengajak ke jalan yang diridhai Allah, membantu sesama ya kayak ya. Iya. Tapi ya sering banyak juga orang yang salah jalan menjadi ahli praktisi. Yaitu mungkin dikarenakan kalau wong Jawa ngomong nyotrone harta. Gara-gara ada orang minta tolong, ini kek tolong lake berapa kek, akhirnya dikerjain. Ini kebanyakan seperti itu ya kayak. Ya itu mungkin orang itu gitu, kami tidak. Sekarang tidak ya. Dulu pun ya memang enggak ya ala kadarnya aja. Ala kadarnya aja. Enggak bilang kan ini kalau bikin gini kalau ada uangmu saat ini bang kerjakan. Oh. Enggak sampai gitu. Iya, berarti keikhlasan. Keikhlasan, memang keikhlasan. Oh, kalau di semalam kayak saya ada ketemu di sana kayak itu dukun santet itu sekali santet itu berapa kayak 25 juta kayak. Iya memang iya. Memang iya kayak ya. Oh. Kakek kan udah pernah menyantet orang itu ya. Jadi gini kayak saya pingin ini kakek kan masih punya kekuatan santet itu ya kayak ya. Jadi gini kayak saya pingin kakek tunjukkan kekuatan santet itu yang kuat, yang paling kuat lah kayak ya. Serang saya dengan hembusan gitu kayak. Nah bisa nggak kira-kira kayak? Ya bisa. Ya kita coba aja kayak saya pingin menandingkan antara santet dan salawatan. Nah gitu kayak bisa kayak ya.
Coba. Wah, coba bangkitkan semua atau mau pakai benda atau apa boleh kek. Nah, langsung kek ya. Oke kek, bisa kita mulai kek. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke kek, boleh coba. Boleh coba serang saya. Serang dengan hembusan ataupun ilmu kakak yang tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pemirsa, sangat keras. Gimana kek? Bisa. Nggak bisa kek ya? Tapi sempat kena juga kek ya? Sempat kena juga. Dada kek, senep kek. Bisa. Nggak bisa kek ya? Ya. Kenapa kek nggak bisa kek? Apa namanya, tinggi dia itu. Tinggi salawatan kek ya? Oh, jadi saya mau bertanya nih kek. Kenapa sih ilmu santet itu tidak bisa melawan daripada salawatan? Sebabnya kenyataannya memang gitulah. Kami tuh coba-coba ya gitu. Jadi ilmu salawatan itu lebih tinggi maudratnya ketimbang ilmu jahat ya kek ya? Ya iyalah. Oh, oke kek. Begini kek. Oke, saya pemirsa lumayan sakit ya, tapi gini kek. Coba kakek bisa beri nasihat apa kira-kira yang bisa bikin sadar orang yang lain agar bisa ikut salawatan? Ya, maksudnya gini aja. Udah gitu suruh sadar sendiri bahasa dia udah nggak mau lagi kayak gitu ya. Ya, jadi orang yang sadar. Oh, jadi salawat itu penting kayak Penting. Sangat penting kayak ya? Sangat penting. Oh, oke. Jadi gini kayak saya merasakan ini ada energi yang masih itu tadi ya, masih kuat itu tadi kayak ya. Dan saya akan coba untuk netralisir energi tersebut kayak ya. Jadi kakek tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan kakek coba untuk melanjutkan jadi ahli praktisi dan membantu sesama dan tetap seperti biasa yaitu keikhlasan kayak Iya. ya semoga aja ini menjadi ikatan persaudaraan kayak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, gini kayak ini ada energi yang jahat tadi itu sudah saya coba untuk netralisir kayak ya. Iya. Dan kira-kira apa sih pesan kakek lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Sampaikan sama saya. Ya, kakek menyampaikan sesuatu iya. pesan kesan untuk saya atau untuk yang lain penonton karena ini saya kamera ini kayak. Iya. Apa kira-kira pesannya kayak? Pesannya ya itulah, jadikanlah orang yang paling baik sebaik-baiknya orang. Jadi belajarlah menjadi lebih baik kayak ya. Lebih baik. Sama seperti motivasi Sendang Sejagat kayak. Belajarlah menjadi lebih baik karena Anda sebenarnya orang yang paling baik dan
Orang yang paling baik adalah memanfaatkan dirimu untuk orang lain. Ya Kak ya? Iya. Oh, oke Kak. Oke Kak, gitu aja. Semoga pertemuan ini menjadi ikatan persaudaraan ya Kak ya, dan semoga tidak menjadi tidak menjadi dendam atau yang lainnya Kak ya. Iya, iya. Kita tetap saudara Kak ya. Oke, matur nuhun Kak. Semoga menjadi keikhlasan Kak ya. Iya. Oke. Pamit Kak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Salam hormat sedang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari basing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini wah biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagat ya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skaryo guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari basing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini wah biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat.